Kini saatnya kita simak pantauan situasi arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Sudah ada bersama kita petugas NTMC Polri Ibda Syahra. Selamat pagi Ibda Syahra, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Gita dan selamat pagi saudara, dengan saya Ibda Syahra dari NTMC Korlantas Polri. Pada pagi hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Yang mana dapat kita lihat bersama bahwasanya untuk kondisi arus lalu lintasnya sendiri tepat di belakang saya terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, namun masih terpantau lancar karena memang pada pagi hari ini telah memasuki jam berangkat perkantoran. Dan diprediksi di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan karena memang juga aktivitas masyarakat sudah mulai beranjak dan menuju ke tempat mereka bekerja ataupun ke pusat perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Harmoni ataupun Patung Kuda yang akan menuju ke arah Tanah Abang ataupun Tamrin pada pagi hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Tanah Abang ataupun Tamrin yang akan menuju ke arah Harmoni ataupun Patung Kuda pada saat ini juga terpantau masih terbilang kondusif lancar. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Senayan ataupun Blok M yang akan menuju ke arah Patung Kuda dan juga Harmoni pada saat ini juga terpantau masih terbilang kondusif lancar. Kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Serta di sini juga terdapat fasilitas bus Transjakarta. Dihimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berada pada lajur Anda dan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway. Kemudian saudara, di kawasan ini juga menerapkan sistem ganjil genap yang mana pada hari ini tanggal 3 maka hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang dapat melintasi kawasan ini. Untuk kendaraan berplat nomor genap dapat mencari jalan alternatif lainnya. Dan saudara, hari ini merupakan hari kedatangan Paus Fransiskus, tokoh pemuka agama yang hendak menuju ke Jakarta. Dengan adanya hal itu, beberapa ruas jalan di Jakarta akan ditutup sementara, yaitu jalur mulai dari Bandara Soekarno-Hatta, Tol Sutiatmo, Tol Dalam Kota, dan kemudian jalur Sudirman Tamrin hingga wilayah Dubes Vatikan akan dikosongkan sementara pada saat Paus melintas. Namun dapat kita informasikan kembali bahwasanya untuk rekayasa lalu lintas maupun pengosongan jalur ini sifatnya situasional. Apabila kegiatan telah usai, normalisasi arus kendaraan dan arus lalu lintas akan dikembalikan seperti semula. Kemudian kami juga akan menginformasikan bahwasanya berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 252 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 22 luka berat dan 373 luka ringan. Dari 252 kasus laka lantas tersebut sebanyak 74% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu saudara, kami dari pihak kepolisian tak henti-hentinya menghimbau kepada Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu berwaspada serta tetap tertib dalam berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Dan saudara, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15169 ataupun di SMS Center di 9119. Sop langganan, sop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan, kembali kepada Gita di studio, silahkan. Terima kasih Ibda Syahra yang melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Saudara, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Trias Kuncahyono mengatakan, tujuan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia.